Merasa dicintai itu cenderung akan meningkatkan semangat, dan sebaliknya, merasa tidak dicintai itu akan mengurangi atau mengikis semangat hidup seseorang. Kunci kebahagiaan menurut filsuf Bertrand Russell. Nah, teman-teman yang merasa hidupnya belum bahagia, tidak kunjung bahagia, dan sedang mencari cara mengupayakan hidup yang bahagia, yuk simak video ini sampai habis. Saya mau sharing tentang sumber-sumber kebahagiaan dari sudut pandang filsafat ya, dari filsuf Inggris Bertrand Russell. Oh ya, materi ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi Oktober 2023, yang mengulik atau mengupas buku Bertrand Russell yang judulnya Conquest of Happiness atau Menaklukkan Kebahagiaan. Nah, apa saja sumber-sumber kebahagiaan menurut Bertrand Russell? Yuk kita kupas satu persatu. Sumber kebahagiaan yang pertama adalah semangat hidup. Jadi kenapa orang itu bisa punya semangat? Yaitu karena adanya minat terhadap kehidupan ya. Seseorang itu punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi, dan mereka haus untuk mencapainya, haus untuk mewujudkannya, berbagai mimpi-mimpi itu, berbagai cita-cita itu. Nah, semangat hidup ini dikuatkan oleh kasih sayang ya. Jadi, kata Russell itu, merasa dicintai itu cenderung akan meningkatkan semangat, dan sebaliknya, merasa tidak dicintai itu akan mengurangi atau mengikis semangat hidup seseorang. Nah, kata Russell, anak yang merasa tidak dicintai itu cenderung menjadi penakut dan tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Sumber kebahagiaan yang kedua adalah keluarga. Kenapa keluarga jadi sumber kebahagiaan? Karena di keluarga ini jadi tempat bersemainya dan dirawatnya kasih sayang ya. Berkait dengan poin sebelumnya, kasih sayang ini akan meningkatkan semangat hidup, meningkatkan minat, gairah seseorang terhadap mimpi-mimpinya untuk mencapai sesuatu. Nah, keluarga ini jadi tempat kembali, tempat berpulang kita, tempat merasakan kenyamanan ya. Dan Russell mengakui bahwa dirinya belum pernah merasakan kebahagiaan yang tertinggi ketika belum punya keluarga. Jadi keluarga itu adalah level kebahagiaan tertinggi yang diakui Russell ya. Sumber kebahagiaan yang ketiga adalah pekerjaan. Nah, bekerja ini sebagai tanda kita punya nilai, kita punya manfaat bagi masyarakat, kita itu produktif, dan sebagai aktualisasi diri juga yang ini meningkatkan kebahagiaan kita, menjadi sumber kebahagiaan. Pekerjaan apapun itu, bahkan yang dianggap membosankan, melakukan rutinitas berulang, sifatnya mekanis, hanya mengulang-ulang, itu tetap lebih baik, lebih dinilai bermanfaat dibanding yang bermalas-malasan. Ada satu pernyataan yang menarik juga. Bekerja itu mencegah kebosanan. Karena kebosanan karena pekerjaan itu lebih baik, lebih bernilai daripada kebosanan karena tidak bekerja. Kalau di kondisi hari ini, kita sering mendengar kita mengeluh lelah karena bekerja, sedangkan orang lain mengeluh karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sumber kebahagiaan yang keempat adalah kepentingan impersonal, yaitu momen-momen menikmati waktu luang, momen-momen untuk rileks dari ketegangan, momen bersantai. Ini bisa dengan nongkrong di kafe atau nonton ke bioskop. Dan kalau lagi nggak punya uang, mungkin kita bisa nongkrong di depan rumah, nontonin orang lewat. Dan ini nggak masalah, karena ini adalah salah satu sumber kebahagiaan. Nah, ada satu quote menarik dari Russell, yaitu bunyinya, "The time you enjoy to wasting is not wasted time." Jadi terjemahannya kira-kira adalah ketika kita buang-buang waktu untuk bersantai, tapi kita bisa menikmatinya, itu bukanlah waktu yang sia-sia. Itu tidak termasuk membuang-buang waktu, karena kita bisa menikmati momen tersebut. Sumber kebahagiaan yang kelima adalah usaha dan pasrah. Nah, ini sejalan dengan konsep agama ya. Kalau beliau muslim mungkin bilangnya ikhtiar dan tawakal ya.
Nah, menurut beliau, usaha dan pasrah ini adalah sebuah jalan tengah, karena kita sebagai manusia nggak bisa memastikan ketika ada usaha itu sudah pasti berhasil. Nah, makanya perlu ditambah dengan kepasrahan ya. Nah, mungkin kita pernah menyaksikan sendiri ada orang yang bekerja keras, mati-matian dalam bekerja, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, ada yang terlihat santai-santai saja, tapi hidupnya sukses. Nah, itu adalah sebuah kenyataan hidup ya. Pesannya Pak Faiz adalah yang penting kita jangan terbalik. Waktunya berusaha, jangan justru kita pasrah. Dan waktunya untuk pasrah, jangan justru kita baru mulai berusaha. Jangan waktunya belajar untuk menghadapi ujian, kita justru pasrah. Dan giliran nggak lulus ujian, kita baru mulai ribut. Contoh lain yang nggak kalah menarik dari Pak Faiz adalah waktunya untuk nembak, kita justru diam saja berpasrah pada takdir. Tapi giliran sudah dilamar orang, kita baru ribut, baru bergerak, memulai untuk menggagalkan rencana. Oke, kira-kira itu sumber-sumber kebahagiaan menurut filsuf Bertrand Russell. Nah, teman-teman jangan lupa follow akun saya untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya seputar filsafat dan jangan lupa kasih tanda like maupun favoritkan video ini ya.